Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Ruang Berbagi episode ke-16. Nggak terasa, ini sudah sesi yang ke-16. Dan ini kedua kalinya Sister Neki menjadi narasumber di Ruang Berbagi ini. Ini banyak yang baru, jadi semoga pada belum bosan ngelihat muka lo ya, Nek, ya. Amin. Oke, jadi sore hari ini kita akan ngomongin soal RUU PKS. Kenapa sih kita ngomongin RUU PKS lagi? Nah, sebenarnya ini adalah kelanjutan dari sesi minggu lalu. Jadi kalau teman-teman, bukan minggu lalu bahkan, beberapa hari yang lalu. Jadi kalau teman-teman ikut di sesi ruang berbagi yang ke-15, itu kita ngobrolin tentang ketika rumah bukan ruang aman. Nah, dan salah satu yang muncul itu adalah ternyata angka kekerasan seksual itu Meningkat. jumlahnya semakin meningkat di situasi karantina ini. Nah, inilah kenapa di hari ini kita perlu ngomongin payung hukum yang khusus menangani soal kekerasan seksual itu tuh penting. Nanti akan lebih lanjutnya lagi, Neki yang akan menjelaskan. Aku mungkin akan sedikit perkenalan dulu juga buat teman-teman yang baru bergabung di Ruang Berbagi sore hari ini. Jadi Ruang Berbagi ini adalah salah satu platform linking learning dan sharing dari Aliansi Satu Visi, yang ditujukan untuk berbagi info-info seputar hak kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, ini sudah sesi ke-16. Nanti kalau teman-teman berminat untuk tahu episode-episode yang sebelumnya dan mau, bisa email ke sekretariat@satuvisi.org. Nah, sedikit peraturannya. Jadi diharapkan teman-teman sepanjang sesi ini bisa di-mute audionya. Terus kemudian nanti Neki mungkin akan presentasi sekitar ya 30-45 menit lah ya. Setelah itu nanti kita bisa tanya-jawab. Nah, teman-teman, atau ya terserah Kakak Neki, mau 5 menit aja durasinya juga nggak apa-apa. Kayak kita ngobrol-ngobrol. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tanya jawab setelah itu. Kalau mau nanya bisa ketik di kolom chat, atau kalau misalnya mau ngobrol langsung juga nggak apa-apa. Nah, sebagai perkenalan, aku yakin teman-teman banyak yang sudah kenal Neki. Dia aktif di perempuan, terus kemudian di Koalisi Ruang Publik Aman, dan kemudian tim kampanye dari Gerak Bersama yang mengawal tentang RUU PKS. Nah, silakan Neki, aku berikan kepada kamu kalau mau perkenalan lebih lanjut atau mau kita langsung mulai. Langsung aja. Oke. Terima kasih, Ikna. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Nama saya Neki. Saya dari mewakili perempuan, komunitas yang fokusnya pada isu kekerasan seksual di transportasi publik. Dan dari Koalisi Ruang Publik Aman. Sekarang juga lagi bantuin Komnas Perempuan untuk di tim kampanye online RUU PKS. Tanpa berpanjang waktu, ya kan, langsung kita lihat aja ke slide-nya. Next slide, nah, oke. Jadi, hari ini kita akan bahas mengenai kenapa sih penting untuk mendorong pengesahan RUU PKS dan apa yang membuat RUU ini berbeda dengan undang-undang yang lainnya. Kalau kita lihat sendiri definisinya mengenai kekerasan, ini ada definisi dari WHO. Intinya adalah soal penggunaan kekuatan atau fisik yang disengaja, terancam atau aktual terhadap diri sendiri, orang lain atau terhadap suatu kelompok atau komunitas yang keduanya menghasilkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerusakan psikologis, kurang berkembang, atau kekurangan. Mungkin bahasanya akan sulit. Nah, makanya kita lihat slide berikutnya. Jadi, next, nak. Nah, sebenarnya kalau untuk memahami kekerasan seksual, kadang kan orang bingung ya, sebenarnya batasan kekerasan seksual itu apa? Banyak orang juga yang masih berpikir kekerasan seksual itu hanya kalau sudah dalam bentuk perkosaan. Sementara sekarang ada juga orang yang udah mulai memahami bahwa, oh, catcalling juga sebenarnya kekerasan seksual. Jadi gimana sih cara memahami sesuatu itu kekerasan seksual atau bukan? Nah, kita lihat kekerasan seksual terdiri dari dua kata, kekerasan dan seksual. Kekerasan itu indikatornya adalah saat ada paksaan. Jadi saat ada paksaan dari satu pihak kepada pihak lain, itu masuk definisi kekerasan. Kalau seksual, itu adalah saat tindakannya itu mengarah pada aktivitas seksual atau memberikan keuntungan seksual bagi salah satu pihak. Jadi indikatornya yang gampang gitu aja. Jadi tanpa harus berdefinisi panjang-panjang, cara membedakan sesuatu itu kekerasan seksual atau bukan adalah kalau kekerasan indikatornya adalah saat ada paksaan, sementara seksual itu saat melibatkan atau bertujuan untuk memberikan kepuasan seksual pada salah satu pihak. Next. Alright. Nah, kalau dari jenisnya, ada beberapa jenis kekerasan. Secara umum, kekerasan itu ada dari fisik, seksual, psikis atau emosional, pengabaian atau penelantaran. Nah, hari ini kita akan bahas spesifik mengenai kekerasan seksual dan apa saja sih yang membuat kekerasan seksual itu berbeda dari jenis kekerasan-kekerasan yang lainnya.
Next, kekerasan seksual. Secara umum, kekerasannya adalah kekerasan seksual itu kekerasan yang efeknya paling besar dibanding jenis kekerasan yang lain karena dia dampaknya lebih panjang, jangka panjang dan lebih mendalam, tapi dia paling sulit dibuktikan dibandingkan jenis kekerasan yang lain. Lalu apa saja sih sebetulnya kekerasan seksual yang lainnya? Mari kita lihat lebih detail di slide berikutnya. Ada yang namanya tonic immobility. Apa sih? Mungkin ada yang udah pernah dengar, ada juga yang belum. Jadi tonic immobility itu adalah situasi di mana kalau kita baru saja mengalami kekerasan seksual, termasuk juga pelecehan, kita akan sangat shock sehingga yang bisa kita lakukan hanya diam. Itu efeknya sama seperti kalau kita baru mengalami kecopetan misalnya, yang bisa kita lakukan tuh cuma diem aja, nggak cuma freeze sebagai reaksi normal tubuh. Dia saking shocknya hanya bisa diam, dan seringkali pas lagi diam itu kita jadi self-blaming, menyalahkan diri sendiri, kok gue diem aja ya, yang tadi itu barusan apa yang terjadi sama gue ya, kok gue nggak ngelawan ya gitu. Nah, tonic mobility ini menjadi salah satu kekerasan seksual yang membuat banyak korban itu disalahkan karena dianggap tidak melawan saat mengalami kekerasan. Nah, karena dianggap tidak melawan saat mengalami kekerasan, dianggap dia menerima itu. Sehingga kalau dilaporkan nih, biasanya seringkali di kepolisian misalnya atau di kantor polisi ditanya, loh kamu kok nggak ngelawan sih? Berarti kamu sebenarnya suka. Nah, itu. Jadi poin yang pertama dari kekerasan seksual adalah konsep tonic immobility ini, di mana tubuh secara refleks karena mengalami sesuatu yang sangat shock, dia cuma bisa diam aja sehingga seolah-olah tidak melawan. Karena memang refleks tubuhnya adalah demikian. Poin yang kedua, kekerasan seksual adalah seringkali korban kekerasan seksual itu dituduh melakukan tuduhan palsu. Jadi tadi seperti yang aku bilang di awal, bedanya kekerasan seksual dibanding kekerasan yang lain adalah bahwa kekerasan seksual itu adalah jenis kekerasan yang paling sulit dibuktikan. Saat kita mau melapor ke kantor polisi misalnya atau ke aparat, pasti akan ditanya, ini buktinya mana gitu. Kalau kita ditampar kan kita bisa datang ke polisi nih dengan bilang nih, masih bengap-bengap nih atau masih merah, jadi kita bisa datang dengan bukti yang jelas. Kalau kita katakanlah mengalami begal payudara misalnya, atau digesek-gesek sama orang pas lagi naik kereta, itu pas lagi datang juga bingung pas ditanya buktinya mana, dianggap tidak cukup bukti, karenanya seringkali korban dianggap melakukan tuduhan palsu gitu. Nah, karena dianggap memberikan tuduhan palsu ini, justru banyak korban kekerasan seksual saat melapor itu dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik, karena dianggap udahlah nggak ada buktinya, dianggap hanya akan emang sengaja niat untuk memperburuk nama orang tertentu, gitu. Next, poin yang ketiga, apa saja yang membuat kekerasan seksual itu punya kekhasan dibanding kekerasan yang lain adalah kekerasan seksual selama ini kalau dilaporkan menggunakan aturan hukum biasanya mengacu pada KUHP. Nah, di KUHP sendiri batasannya ada begitu banyak. Salah satunya adalah yang sering dipakai itu adalah KUHP pasal 285. Jadi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Itu dipakai untuk kasus kekerasan seksual. Pasal yang lain lagi yang sering dipakai adalah pasal pencabulan. Tapi pencabulan ini punya keterbatasan karena hanya bisa dilaporkan untuk kekerasan seksual yang melibatkan kontak fisik. Jadi kalau kayak catcalling, itu sama sekali nggak bisa dilaporin karena nggak ada kontak fisiknya. Nah, tadi pasal 285 yang sering dipakai untuk melaporkan kasus kekerasan seksual ini juga punya keterbatasan karena definisi perkosaannya sendiri hanya terbatas dalam konteks penetrasi dari kelamin laki-laki ke kelamin perempuan. Sehingga kalau teman-teman ingat kasus YY di tahun 2016 yang meninggal karena perkosaan menggunakan cangkul, itu kasusnya tidak bisa terdefinisikan sebagai perkosaan bila menggunakan KUHP karena tidak menggunakan alat kelamin laki-laki dan tidak masuk ke kelamin perempuan. Gitu. Next. Hal lain lagi yang menjadi khas dalam kasus kekerasan seksual sehingga kita perlu urus secara serius adalah syarat buktinya untuk kekerasan seksual itu sangat sulit. Tadi sudahlah sejak awal kekerasan seksual ini juga paling sulit dibuktikan dibanding jenis kekerasan yang lain. Bahkan untuk kasus perkosaan sekalipun syarat untuk pembuktiannya
cukup berat. Misalnya, untuk kasus perkosaan diperlukan bukti ada perlukaan di vaginanya. Sementara biasanya korban perkosaan baru melapor cukup lama dari kejadian dia diperkosa sehingga perlukaannya sudah sembuh. Atau jejak sperma. Biasanya kalau korban mengalami kekerasan seksual, reaksi pertama korban adalah mandi karena dia merasa tubuhnya telah dikotori. Karenanya begitu mandi, jejak spermanya hilang. Lalu hal lain juga saat disyaratkan harus ada jejak sperma untuk melaporkan kasus perkosaan, kalau perkosaannya tadi seperti tahun 2016 YY itu menggunakan cangkul misalnya, atau perkosaan yang tidak disertai dengan ejakulasi, atau perkosaan yang menggunakan alat kontrasepsi tidak bisa dianggap membuat perkosaan ini tidak bisa dibuktikan karena tidak ada jejak spermanya. Gitu. Lalu syarat lain lagi yang memberatkan bahkan untuk kasus kekerasan seksual paling tinggi yang bentuknya perkosaan adalah syarat 2 orang saksi. Kalau ada saksi di dalam kasus kekerasan seksual, cenderung mereka juga sebetulnya menjadi pelaku tambahan. Lalu surat keterangan ahli. Surat keterangan ahli ini biasanya didapatkan dari dokter atau dari psikiater, baik itu visum et repertum kalau dari dokter atau visum et psychiatricum. Tapi ini sangat menyulitkan karena kalau kita lihat sendiri belum banyak layanan kesehatan yang bisa melayani visum, dan apalagi belum banyak psikolog tersedia di berbagai kota. Di Indonesia sendiri kan psikolog baru ada di kota-kota besar dan itu hanya terbatas aksesnya. Gitu. Next, poin yang berikutnya. Nah, selain dengan hal-hal tadi yang membuat korban kekerasan seksual itu sulit melapor, ada juga kendala lain dalam proses pelaporannya. Misalnya untuk teman-teman disabilitas. Sejauh ini, lembaga layanan yang menangani kasus kekerasan itu masih berbasis call center, sehingga buat teman-teman tuli agak sulit untuk melaporkan kasusnya karena butuh penerjemah untuk menerjemahkan dan menelepon call center. Sementara untuk teman-teman netra, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. Padahal biasanya dalam pelaporan kasus dibutuhkan kronologis yang menjelaskan pelakunya siapa, ciri-cirinya seperti apa, gitu. Lalu, hal lain lagi adalah visum tidak ditanggung BPJS, dan tadi seperti yang udah aku sebutkan, psikolog itu masih baru ada di kota-kota besar saja, sehingga tidak banyak orang yang bisa mengakses untuk mendapatkan surat keterangan ahli dari psikolog ataupun psikiater. Next. Nah, hal lain lagi, sekarang mulai bermunculan kekerasan-kekerasan seksual di ranah online. Jadi kalau kita bayangkan tadi di ranah offline aja kekerasan seksual itu sulit dibuktikan. Dan kalau dilaporkan dianggap tidak cukup kuat karena kurang bukti. Nah, sementara sekarang ini makin banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah online. Yang makin menantang lagi untuk dilaporkan karena pembuktiannya menjadi lebih challenging untuk bisa mengumpulkan bukti untuk dilaporkan. Kalau yang offline tadi ada catcalling, lalu exhibitionisme, tindakan menunjukkan alat kelamin, itu juga sebetulnya pelecehan tapi sulit dilaporkan. Yang online sekarang ada revenge porn. Mungkin kalau revenge porn ini sudah cukup banyak yang tahu. Bagaimana misalnya kalau ada pasangan yang udah putus, terus mantan pasangannya atau mantan suami atau mantan istri mengancam akan menyebarkan video atau foto yang bermuatan seksual demi keuntungan baik secara finansial ataupun demi untuk keuntungan-keuntungan lain untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang kedua ada sextortion atau pemerasan seksual. Jadi sekarang sedang ada tren pinjaman online. Jadi kalau ada pinjaman online itu mereka minta dibayarnya bukan dengan uang tapi dibayar dengan video call seks atau foto seks atau foto telanjang. Nah, hal ini sebetulnya sangat rentan karena setelah kita mengirimkan file itu kepada mereka, mereka bisa menggunakannya untuk macam-macam dan justru bisa menggunakan balik untuk kita untuk mengancam dan justru mendapatkan uang lagi. Gitu. Lalu yang ketiga ada morphing, yaitu manipulasi foto secara seksual melalui teknik editan. Jadi sekarang bahkan sudah ada aplikasi video yang bisa mengedit secara halus, memasukkan muka ke dalam video seksual yang betul-betul kelihatan tanpa editan. Jadi seolah-olah kita benar-benar adalah orang yang ada di video seksual itu, dan itu bisa digunakan sebagai menjadi bentuk revenge porn ataupun bentuk kekerasan seksual lain dalam ranah online. Next. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa saja sih kekhasannya kekerasan seksual. Lalu, kenapa jadi penting untuk bahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual selain dari fakta-fakta
soal kekerasan seksualnya sendiri, kalau kita lihat dalam berbagai macam argumen, orang sering bilang, ngapain sih kita bikin RUU baru penghapusan kekerasan seksual, kan udah ada undang-undang lain nih yang mengatur mengenai kekerasan atau mengatur mengenai hal-hal berhubungan dengan seksual gitu. Well, ada, tapi ada yang kurang dari undang-undang yang sudah ada dan aturan hukum yang sudah ada, yang cuma ada di RUU penghapusan kekerasan seksual. Apakah itu? Mari kita lihat satu persatu. Next. Nah, kalau banyak orang yang bilang RUU PKS tidak diperlukan karena sudah ada UU PKDRT atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tapi perlu dipahami bahwa UU PKDRT ini hanya mampu untuk menjangkau orang yang ada dalam institusi pernikahan yang resmi. Sehingga kalau ada kekerasan seksual dalam relasi di luar pernikahan yang resmi itu tidak bisa tercatat dan tidak bisa ditindak menggunakan undang-undang ini, baik itu dating violence atau kekerasan dalam pacaran, atau kekerasan dalam pernikahan siri misalnya, atau kekerasan dalam perkawinan budaya, yang sebetulnya jumlahnya lebih banyak dibandingkan perkawinan yang tercatat secara negara. Itu. Lalu itu juga UU PKDRT ini juga tidak mampu menjawab isu-isu mengenai kekerasan dalam rumah tangga sekalipun yang ranahnya online. Next. Lalu ada juga yang bilang, kita kan sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, jadi kalau ada kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban anak atau pelaku anak kan udah ada. Betul, tapi karena ini namanya Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga yang bisa diatur dan diatur oleh undang-undang ini hanya kasus kekerasan yang melibatkan anak. Dan biasanya kalau menggunakan undang-undang ini, penghukumannya menjadi lebih berat karena ada pertimbangan bahwa korban ataupun pelakunya adalah anak. Tapi di Undang-Undang PA ini memang ada soal kekerasan seksual pada anak, tapi ya karena namanya perlindungan anak hanya untuk anak saja. Tidak selain di luar itu belum ada aturan hukum lain yang secara khusus membahas mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya yang melibatkan korban ataupun pelaku anak. Begitu. Next. UU KUHP, seperti yang tadi sudah aku sebutkan di depan, biasanya pasal yang biasa digunakan untuk kekerasan seksual adalah pencabulan, dan itu hanya terbatas pada kekerasan seksual disertai kontak fisik. Sehingga ya, kekerasan seksual tanpa kontak fisik seperti misalnya catcalling atau eksibisionisme misalnya, itu tidak bisa dijerat dengan pasal ini. Lalu tadi seperti yang disebutkan juga, definisi perkosaannya juga terbatas hanya dari kelamin laki-laki ke kelamin perempuan di luar pernikahan. Sehingga karena adanya pasal itu, ada hal-hal yang tidak bisa dikenali sebagai perkosaan menggunakan definisi KUHP. Di antaranya, dengan definisi tadi, maka tidak akan pernah dikenali adanya perkosaan pada laki-laki, karena perkosaan itu didefinisikan sebagai bentuk penetrasi dari kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan. Lalu kalau perkosaan menggunakan alat bantu, seperti tadi kasus Yeye tahun 2016 yang menggunakan cangkul, juga tidak bisa terbaca sebagai perkosaan atau kekerasan seksual. Lalu perkosaan ke bagian tubuh selain kelamin, misalnya kekerasan seksual secara anal juga tidak bisa dianggap sebagai perkosaan karena tidak dari kelamin ke kelamin. Lalu paksaan aktivitas seksual yang tidak diinginkan dalam relasi pernikahan juga tidak bisa dianggap sebagai perkosaan karena definisi perkosaan yang ada dalam KUHP hanya mencakup bagi orang yang di luar perkawinannya. Jadi dianggap perkosaan misalnya kalau dari laki-laki ini kepada perempuan yang mereka bukan suami istri dan masing-masing sebetulnya sudah mempunyai pasangan masing-masing. Begitu. Next. Nah, RUU PKS menjawab beberapa hal yang masih bolong dari undang-undang dan peraturan hukum yang sudah disebutkan tadi. Misalnya, di RUU PKS ini dia menambahkan adanya alat bukti surat keterangan untuk memudahkan penyidikan kasus. Jadi untuk kasus-kasus yang misalnya katakanlah sudah tidak ada lagi bukti perlukaan di kelaminnya, atau tidak ada jejak sperma, atau tidak ada saksi, masih ada surat keterangan baik dari dokter maupun dari psikolog yang bisa tetap membuat kasus ini cukup kuat untuk dilaporkan walaupun kejadian sudah lama misalnya. Lalu yang kedua, RUU PKS itu secara spesifik mengatur pemulihan korban, mulai dari menyediakan layanan, pemberian informasi, pendampingan hukum korban bagaimana, bantuan transportasi. Ini mungkin terasa kayak, kok
sampai ada perlu ada pasar ini ya, bantuan transportasi ya. Untuk daerah-daerah yang di luar kota besar, misalnya Indonesia bagian timur, itu sangat butuh bantuan secara transportasi karena dari rumah korban ke layanan penyedia layanan yang membantu kasus kekerasan seksual ini biasanya sangat jauh sehingga mereka butuh transport yang tidak sedikit untuk pulang pergi, dan mereka bahkan butuh tempat tinggal sementara karena tidak ada kerabat sama sekali di tempat itu. Nah, ini diatur di RUU PKS ini. Penyediaan dokumen administrasi, lalu penyediaan bimbingan rohani bagi orang yang membutuhkan ketenangan secara rohani, lalu penyediaan fasilitas pendidikan, misalnya katakanlah dia adalah anak yang harus melaporkan dari kota A ke kota B karena di kota A-nya tidak memiliki akses, jadi perlu dipastikan juga bagaimana anak ini tetap bisa mengakses pendidikannya, atau perlu dipastikan juga bagaimana anak ini saat melaporkan misalnya tidak lantas kemudian dikeluarkan dari sekolah karena melaporkan kasus dan dianggap memberikan aib pada sekolah karena di sekolah itu ada korban kekerasan seksual. Bahkan sampai di RUU PKS ini juga membahas mengenai penyediaan tempat tinggal tadi, seperti untuk korban-korban yang tempat tinggalnya jauh dari layanan bagi korban, pendamping korban, dan memastikan bahwa dia kebutuhan hidupnya tercukupi sehingga dia bisa memproses kasusnya dengan baik. Lalu di RUU PKS ini juga membahas pemulihan bagi korban sebelum dan setelah proses peradilan. Jadi jelas sebelum peradilan harus seperti apa, di peradilan seperti apa, setelah peradilan dan juga tindak lanjut bagi korbannya seperti apa. Dan yang terakhir, RUU ini juga memastikan adanya proses pendampingan bagi korban. Jadi bukan hanya korban datang sendiri, tapi juga dipastikan dia didampingi oleh orang yang kompeten dan bisa menemani dia, sehingga ada yang menemani dari setiap tahap, baik itu secara medis, psikologis, maupun hukum. Next. Nah, kalau menjadi korban, apa yang harus dilakukan? Next. Setidaknya 3 hal ini yang perlu kita pahami bersama. 1, yakinlah bahwa kekerasan yang terjadi adalah kesalahan pelaku. Seringkali tadi seperti yang aku bilang, saat mengalami kekerasan seksual, kita mengalami tonic immobility, kita hanya bisa diam saja, dan setelah itu cenderung menyalahkan diri sendiri karena tidak melawan. Tapi, yakinlah bahwa itu adalah sepenuhnya kesalahan pelaku dan bukan kesalahan kita sebagai korban. Yang kedua, maklumi diri saat mengalami shock. Kemampuan orang untuk keluar dari waktu shock itu berbeda-beda. Ada yang hanya dalam sekian menit bisa langsung kembali sadar seperti biasa dan tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang sampai berhari-hari. Dan maklumi diri sendiri karena kemampuan kita untuk mengatasi shock memang beda-beda. Yang ketiga, ceritakan kejadian kekerasan tersebut pada orang dewasa yang kita percayai untuk mengurangi trauma dan membahas juga diskusi langkah selanjutnya kira-kira apa gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau kita menceritakan kekerasan seksual yang kita alami itu adalah menyebarkan aib. Padahal langkah kita menceritakan kekerasan seksual yang kita alami sebetulnya adalah cara kita untuk mengurangi trauma. 1. Dan yang kedua itu adalah cara untuk mengidentifikasi pelaku. Tanpa ada orang yang bercerita, maka pelaku ini tidak akan pernah dikenali dan orang-orang dan si pelaku ini akan kembali melakukan kekerasannya sehingga akan bermunculan korban-korban lain. Sehingga saat kita menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang kita alami, sebetulnya kita secara tidak langsung juga membantu mencegah adanya korban-korban lain dari pelaku yang ini. Dan yang keempat, bila mengalami kekerasan seksual, kumpulkanlah barang bukti bila suatu saat ingin melaporkan, apapun itu barang buktinya. Kalau secara online juga kumpulkan, tapi untuk mencegah terjerat UU ITE, pastikan kalau teman-teman ingin berbagi kisah mengenai kekerasan seksual secara online, jangan dikirimkan pada pihak lain. Sekali lagi, jangan dikirimkan pada pihak lain, tapi langsung ditunjukkan. Jadi kalau misalnya di handphonenya, misalnya pelaku mengirimkan hal-hal secara seksual di handphone, ya kita bawa handphone kita ke teman kita, ditunjukkan di situnya. Jangan dikirimkan, karena sekali dikirimkan, kita akan berpeluang untuk kena pasal UU ITE yang justru lebih bisa menjerat kita saat misalnya dilaporkan oleh pelaku. Gitu. Next. Nah, bagaimana caranya membantu korban kekerasan kalau yang mengalami kekerasan seksual adalah orang lain? Next. Pada dasarnya, prinsip membantu korban adalah mendengarkan tanpa menghakimi, apalagi menyalahkan. Jadi, yang dibutuhkan oleh korban sebetulnya adalah orang yang mau mendengarkan saja. Gitu. Kita nggak harus langsung bertanggung jawab untuk mikir, oh kira-kira gue bisa bantu apa ya? Bantu dana
kah, atau bantu mengantar ke lembaga layanan kah, atau apa. Hal pertama dan sederhana yang bisa kita lakukan dan akan sangat bermakna bagi korban adalah mendengarkan tanpa menghakimi, apalagi menyalahkan. Lalu yang penting juga adalah tahanlah diri untuk memberikan nasihat pada korban, dan kita perlu yakin dan ingat selalu bahwa keputusan itu ada di tangan korban. Oke lah, misalnya kita tahu bahwa kayaknya cara terbaik ini adalah kasus ini harus dilaporkan ke sini, atau kita dengan pengalaman yang kita tahu, misalnya kita berpikir bahwa langkah terbaik buat korban adalah A, B, C. Tapi ingatlah bahwa yang mengalami itu adalah korban, sehingga dia yang paling tahu bagaimana konteks secara keseluruhan, semua resiko dan semua konsekuensi dari pilihan apapun yang diambil, sehingga kita perlu memastikan bahwa keputusan ada di tangan korban, bukan di tangan kita. Next. Memaksakan saran yang menurut kita baik justru menjadi indikator bahwa kita melakukan kekerasan kepada korban. Selemah-lemahnya iman yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa kita tidak melakukan kekerasan tambahan pada korban dengan memaksakan saran yang menurut kita baik. Jadi kalau kita mau mendampingi korban atau membantu korban, yang bisa kita lakukan adalah membantu dia memetakan, oke, kalau kamu pilihannya A, resikonya ini, konsekuensinya ini. Oh, kalau B, resikonya ini, konsekuensinya ini. Tapi setelah itu, dikembalikan lagi ke mereka. Silahkan kamu mau pilih yang mana. Apapun keputusanmu, aku dukung. Itu adalah hal yang penting bagi korban untuk tahu bahwa orang di sekitarnya mendukung dia apapun keputusan yang dia ambil. Dan dia tidak dipersalahkan atas itu. Next. Nah, lalu kalau teman-teman mengalami kekerasan seksual atau ada kerabat yang mengalami kekerasan seksual, kira-kira bisa menghubungi siapa ya? Berikut ini ada beberapa database lembaga layanan yang masih, walaupun kontaknya di Jakarta, tapi dari kontak itu teman-teman bisa bertanya kontak yang ada di daerahnya masing-masing. Nah ini, ya, kalau Komnas Perempuan ada hotline LBH Apik untuk pendampingan secara hukum. Ada P2TP2A. Nah, kalau P2TP2A ini nanti dari nomor yang di Jakarta, teman-teman juga bisa tanya hotline di daerahnya masing-masing. P2TP2A ini punya kapasitas untuk menjemput korban ke tempat tinggalnya, lalu ditemani di prosesnya sampai nanti diantar lagi ke rumah. Jadi P2TP2 ini sistemnya jemput bola dan mereka amat responsif. Lalu ada yayasan pulih juga untuk yang butuh penanganan secara psikologis. Kalau secara umum biasanya aku dari perempuan sendiri kalau dapat DM misalnya kasus, biasanya aku akan tanya yang dibutuhkan kebutuhan apa, apakah bantuan psikis, medis, atau hukum. Tapi kalau ditanya yang mana yang lebih prioritas, biasanya kami merekomendasikannya ke psikologis dulu, supaya traumanya diselesaikan lebih dahulu, dan dari pertemuan dengan psikolog ini bisa sekaligus juga memetakan kira-kira langkah yang lebih tepat selanjutnya adalah yang mana. Resikonya apa, konsekuensinya apa. Dari situ baru setelahnya biasanya korban berkoordinasi lagi untuk menentukan, oke, dari sini saya ingin ke entah lembaga layanan medis atau lembaga layanan hukum, atau lebih ke mereka fokus pada penyembuhan diri sendiri secara psikologis gitu. Selain database yang ini, teman-teman bisa lihat juga di Instagram highlight-nya @_perempuan_. Judul highlight-nya adalah lembaga layanan. Di situ ada juga dari beberapa kota yang lainnya, bagi teman-teman yang ingin menghubungi lembaga layanan dan pendamping korban di kotanya. Sekian dari aku. Udah kan abis slide-nya? Slide terakhir udah nggak ada kayaknya. Udah, ini slide terakhir. Yes. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan aku kembalikan lagi kepada Igna sebagai moderator. Oke, thank you Neki atas presentasinya. Yang sebenarnya slide-nya banyak ya, 23, tapi terasa cepat sekali. Oke. 40 menit lah ya. Oke, Neki. Tadi kan kita udah ngobrolin betapa RUU PKS ini memang dia punya kekasan, maka perlu untuk ada undang-undang ini gitu sebagai perlindungan bagi siapapun. Karena nantinya ini memang akan melindungi siapapun yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, seperti yang kita tahu sebenarnya kan RUU PKS ini diajukan sudah dari tahun 2017 ya, dan di tahun 2018 juga sudah masuk prolegnas. Kemarin dan sebenarnya di awal 2020 ini masuk prolegnas kembali. Nah, saat ini tuh sebenarnya posisinya undang-undang ini tuh ada di mana sih? Jadi, undang-undang ini sekarang masuk prolegnas prioritas
lupa namanya sebutannya, prolegnas prioritas tahun ini. Sehingga dia perlu diajukan kembali dengan revisi naskah akademik. Dan kalau tidak diajukan tahun ini, maka dia akan dioper ke prolegnas tahun 2021. Nah, sekarang teman-teman yang bagian substansi lagi merevisi naskah akademik supaya bisa segera diajukan lagi di tahun 2020 ini. Gitu. Harapannya bisa disahkan di 2020 ini. Gitu. Oke. Tapi kan kalau nggak salah nih dari update terakhir di September tahun lalu ya, sebenarnya perdebatannya sendiri kan di DPR adalah masih di seputar judul. Mereka bahkan belum masuk di substansi. Ya. Nah, jadi sejauh ini gimana? Apakah memang masih ada perdebatan di sana? Karena kan waktu itu sempat ya dari penghapusan kekerasan seksual dimintanya jadi penghapusan kejahatan seksual gitu. Nah, sebenarnya saat ini untuk proses advokasinya sendiri, apakah memang di DPR sudah mulai digodok dari isinya kembali atau seperti apa? Dari terakhir rapat koordinasi dengan Komnas Perempuan, memang ada masih ada pembicaraan mengenai namanya entah ada yang pengen ada namanya kejahatan seksual, ada yang pengen namanya menjadi tindak pidana kejahatan kekerasan seksual. Itu masih dalam diskusi. Lalu selain mengenai judul juga ada isu soal redefinisi dari hal-hal yang ada dalam situ. Jadi kayak misalnya tadi kekerasan seksual, apakah sudah disepakati dengan term kekerasan seksual atau kejahatan seksual, lalu jenis-jenisnya yang mana aja yang disepakati, mana yang enggak gitu, itu masih dalam perdebatan sih gitu. Makanya menjadi penting untuk merevisi naskah akademik supaya bisa diajukan lagi tahun ini, sehingga RUU ini kembali masuk dan dibahas dalam Prolegnas 2020 supaya bisa disahkan 2020 ini. Oke, semoga ya bisa disahkannya di 2020 ini. Semoga. Harapannya sih gitu ya, maksudnya nggak tahu deh. Kalau dari aku sendiri mikirnya dengan adanya work from home sekarang misalnya, dan kebijakan social distancing, terus karantina, itu sebetulnya kan juga jadi ada tren baru ya. Ya. Bukan tren yang positif ya, maksudnya angka KDRT gitu, KDRT dan kekerasan seksual dalam keluarga kan juga berpeluang untuk meningkat karena orang-orang ini jadi ada dalam satu rumah terus gitu, dalam satu lokasi terus, sementara mereka nggak bisa kemana-mana kalau ada situasi darurat. Mudah-mudahan sih ini bisa menjadi konteks tambahan yang bisa menjelaskan kenapa RUU PKS ini perlu segera banget disahkan gitu, karena situasinya malah makin mendesak. Ya, walaupun juga sekarang mungkin prioritas pemerintah masih belum ke situ ya, mengingat situasi virus dan segala macam ini mungkin betul. akan tetap fokus di kesehatan. Tapi ya, selemah-lemahnya iman dari tim advokasi dan tim kampanye serta tim substansi, kita akan terus-terusan mendesakkan inilah ya untuk segera disahkan. Iya. Oke, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya silahkan, boleh ketik di kolom chat. Kalau mau ngomong langsung juga silahkan bisa klik ada tanda raising hand di situ. Sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya. Nah, ini kan ada salah satu ketakutan juga nih, Neki, dari yang aku dengar-dengar dari masyarakat. Bahwa bisa jadi nanti ada overkriminalisasi nih, karena katanya nyul-nyulin aja udah termasuk kekerasan seksual. Masa nanti kita nyul-nyulin doang bisa masuk ke penjara sih? Sebenarnya kekhawatirannya kan juga banyak ya. Selain kayak gitu misalnya, kalau orang tua nyuruh anaknya pakai jilbab terus bisa dipenjara misalnya, atau nanti akan ada gelombang istri-istri melaporkan suaminya karena dianggap melakukan paksaan gitu misalnya. Menurutku justru ya itulah kenapa jadi penting untuk justru makin banyak sosialisasi soal kekerasan seksual untuk menjelaskan bahwa loh itu nggak segampang itu loh, karena definisi kekerasan seksual kan ya ini harus ada kekerasannya, dan yang perlu dipahami kekerasan seksual itu pada dasarnya kalau dari aku sendiri sih memahami itu core-nya adalah dua hal, bahwa harusnya kita tuh memahami tubuh orang itu sebagai hal paling privat dalam dirinya selama dia hidup. Jadi ibaratnya gini, kalau kita mau masuk ke rumah orang aja kita minta izin kan. Kita harus memastikan kita minta izin dan harus memastikan bahwa kita dapat izin. Karena tanpa itu kita melakukan tindakan kriminal gitu. Nah, kita perlu
melihat konteks kekerasan seksual itu adalah upaya perlindungan tubuh semua orang sebagai warga negara supaya tidak ada orang yang melampaui masuk ke ranah paling privat dalam hidupnya. Orang kalau rumahnya kecopetan dan kerampokan, dia bisa pindah rumah, ya kan? Tubuh kan cuma satu nih, sampai kita mati, kalau kita kerampokkan, kita nggak bisa pindah ke rumah mana-mana. Makanya kita jadi perlu untuk memperjuangkan bahwa memperjuangkan supaya memastikan tubuh setiap orang itu sebagai hal paling privat dalam hidupnya itu aman, gitu. Jadi itu yang perlu dipahami bersama, bahwa ini tuh bukan soal mengkriminalisasi orang-orang, yang mana kalau orang takut terkriminalisasi bisa jadi dia selama ini adalah pelaku kekerasan seksual gitu kan. Tapi concern-nya adalah undang-undang ini ingin memastikan bahwa semua warga negara itu bisa beraktualisasi diri dengan maksimal karena hak dasarnya, karena dia hak dasar untuk bebas dari rasa takut itu terpenuhi gitu. Kalau dihubungkan ya, misalnya ini walaupun agak menyimpang dikit, tapi kurasa perlu disampaikan, kan Jokowi di Nawacitanya tahun ini kan juga bilang bahwa fokus dari Nawacita yang sekarang adalah ke pengembangan SDM yang berkualitas. Jadi dipastikan bahwa semua warga negara itu menjadi SDM yang berkualitas. Nah, warga negara Indonesia nggak akan pernah jadi SDM berkualitas dan nggak akan pernah bisa beraktualisasi diri maksimal, baik itu untuk mengakses hak dasarnya sekalipun, misalnya hak dasar pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan, kalau nggak tercipta lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Nah, RUU ini bermaksud untuk memastikan bahwa semua orang terjamin loh haknya untuk bebas dari kekerasan seksual, sehingga bisa aktualisasi diri secara maksimal, dan dia bisa menjadi SDM yang berkualitas, gitu. Boro-boro kan ya gimana orang bisa maksimal bekerja atau berpendidikan kalau setiap dia keluar rumah atau bahkan di rumahnya sendiri dia terancam mengalami kekerasan seksual. Gitu sih. Oke, thank you Neki atas penjelasannya. Itu tadi ya, berarti terkait dengan overkriminalisasi pun juga memang tidak dari 15 jenis kekerasan seksual semuanya masuk dalam dalam RUU ini ya, hanya 9 jenis memang yang masuk di dalam RUU ini. Nah, kalau mau tahu 9 jenis itu apa, besok akan dibahas lebih lanjut lagi. Ada teman-teman dari tim kampanye online RUU PKS yang akan mengadakan sesi khusus untuk mengupas ini. Nah, Kak, ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama dulu ya, dari Arif Setiawan. Kenapa sih RUU PKS dikatakan pro-liberal dan sejenisnya? Nah, itu pertanyaannya harus diajukan pada orang yang menganggap ini adalah pro-liberal. Gini, nggak tahu ya. Orang menganggap bahwa siapapun yang memperjuangkan RUU PKS itu menentang agama, atau menentang institusi keluarga, atau menentang pernikahan. Padahal sebetulnya kalau ingin menciptakan keluarga yang aman, justru kita butuh RUU PKS ini loh, untuk memastikan bahwa setiap keluarga itu bebas dari kekerasan seksual, sehingga setiap keluarga, setiap pernikahan, setiap institusi keluarga itu menjadi keluarga yang benar-benar ideal, sehingga mereka bisa beraktualisasi diri secara maksimal lagi, tadi seperti yang aku bilang. Hal ini sejalan juga dengan data dari Komnas Perempuan. Di catatan tahunan Komnas Perempuan selama 2 tahun berturut-turut, itu angka kekerasan seksual kan tinggi. Dan yang banyak terjadi itu adalah justru incest yang terjadi di lingkungan keluarga sendiri. Yang orang kan selama ini banyak yang bilang, ya kekerasan seksual itu kan cuma terjadi dari orang yang nggak kita kenal, di transportasi umum, di ruang publik, di sekolah, di halte, di stasiun gitu. Tapi faktanya, justru angka yang tertinggi itu adalah incest loh, kekerasan seksual yang terjadi dan dilakukan oleh anggota keluarga. Nah, RUU PKS ini ingin memastikan bahwa setiap keluarga itu bebas dari kekerasan seksual, sehingga semua orang bisa bebas mengakses hak dasarnya sebagai warga negara, baik itu baik itu hak untuk pendidikan, kesehatan maupun pekerjaan. Itu sih menurut aku yang harusnya dipahami orang. Jadi kalau dianggap pro-liberal, aku nggak ngerti kenapa itu dianggap pro-liberal. Tapi yang jelas RUU PKS ini ingin memastikan bahwa setiap warga negara bebas dari rasa takut dan menjamin haknya sebagai warga negara untuk bisa mengakses hak dasarnya sebagai manusia. Ya, oke. Nah, kalau tadi kan terkait sama liberal ya, biasanya ini kan pasti akan dikait-kaitkan dengan agama. Mungkin bisa jadi ada anggapan bahwa ini dianggap liberal karena tidak sejalan dengan agama. Sebenarnya gimana sih Kak kalau misalnya kita melihat RUU PKS dari perspektif agama? Gini,
bias nih, agama kan gue agamanya Islam ya, jadi bahasa cuma dari Islam. Kalau dari asal katanya sendiri, Islam itu kan dari kata salama ya, jadi bahasannya agak teknis. Salam itu artinya peace, damai. Jadi Islam sendiri adalah agama yang mengkampanyekan soal kedamaian dan kedamaian. Kekerasan itu sudah pasti bertentangan sama peace, konsep peace itu sendiri kan, kedamaian. Sehingga RUU PKS ini justru ingin memastikan bahwa tidak ada kekerasan sehingga bisa terlaksanalah itu filosofi dasar dari agama yang sebetulnya adalah soal perdamaian gitu, bebas dari kekerasan. Gitu. RUU ini ingin memastikan itu, bahkan secara khusus untuk kekerasan seksual yang selama ini banyak terjadi tapi sulit untuk dihentikan gitu. Jadi aku pikir justru RUU PKS malah mendukung agama-agama, walaupun di sisi yang lain mungkin ini jadi kayak menakutkan bagi sebagian orang karena ada begitu banyak orang juga yang melakukan kekerasan seksual di institusi agama gitu. Oke, menarik banget nih. Sebenarnya bisa jadi satu bahasan sendiri juga ya untuk ngebahas bagaimana agama-agama memandang bikinlah. Ke pertanyaan berikutnya nih, Kak. Apakah kawan-kawan di dalam gerakan perempuan satu suara untuk mendorong pengesahan RUU PKS? Mendorong pengesahan RUU PKS satu suara, tapi yang seringkali menjadi dinamika adalah soal framing apa yang akan digunakan gitu. Karena kita kan soal kekerasan seksual kan artinya kita memastikan semua orang dengan identitas apapun terfasilitasi oleh RUU ini gitu. Sehingga sementara dilemanya seringkali kayak apakah kita harus menyebutkan secara spesifik siapa-siapa saja sih yang dilindungi oleh RUU ini untuk membuat RUU ini menjadi terasa inklusif dengan menyebutkan, atau justru kita nggak perlu menyebutkan siapa-siapa saja yang terfasilitasi oleh RUU ini untuk membuat ini menjadi inklusif dengan cara justru dengan tidak memunculkan identitas apapun, sehingga semua individu dianggap sama-sama terfasilitasi oleh RUU ini. Gitu. Lebih ke yang kayak gitu sih biasanya. Tapi kalau untuk semangat, apakah setuju mengesahkan RUU ini? Setuju. Walaupun ya ada juga sih orang yang berpikir ya udah kalaupun emang RUU-nya akhirnya nggak bisa, ya udah kita manfaatkan aja lah bagaimana memaksimalkan peraturan undang-undang yang lain, kayak misalnya KUHP, karena KUHP adalah lex generalis, sehingga apapun yang ada di RUU PKS misalnya mengarahnya ke KUHP. Jadi kita kalau ditanya soal setuju atau enggak satu suara untuk mendukung ini, setuju, tapi kemudian yang berbeda adalah strateginya. Jadi strategi, oke, kalau RUU ini berhasil, nanti akan implementasinya seperti apa. Kalau nggak berhasil, kita kira-kira backup plan-nya kayak gimana ya? Karena itu mulai ada yang berpikir, udah kalau gitu kita penguatan di KUHP-nya. Ada juga yang berpikir, udah kalau gitu kita langsung aja ke perdanya. Ada juga yang berpikir, ya udah kalau gitu kita langsung bikin aja dulu SOP seminimal mungkin di lembaga-lembaga layanan di daerah sambil menunggu adanya undang-undang yang secara nasional gitu. Jadi akhirnya yang berbeda adalah strateginya untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan dari upaya advokasi soal RUU PKS ini. Oke, jadi sebenarnya intinya kalau secara semangat kita sama-sama satu semangat lah ya, supaya untuk seksual. Hanya tadi kalau ketika kita ngomongin strategi, maka strateginya juga akan beda-beda tergantung organisasinya, tergantung daerahnya juga di mana. Tapi ini tergantung perempuannya juga ya, mungkin kalau ini kelompok perempuan yang itu nggak perlu disebutkan lah namanya, yang menolak RUU ini dan mengajukan RUU yang lain itu ya tidak satu suara jelas. Oke. Ini ada beberapa yang angkat tangan. Oke, jadi kita silakan satu-satu dulu ya. Dari Arif Setiawan, silakan. Halo Arif, boleh ngomong langsung? Ya. Boleh. Ya, saya mau tanya lagi boleh. Apakah kira-kira area khusus wanita di transportasi umum seperti KRL, MRT, dan Transjakarta itu sudah efektif untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan?
Terima kasih. Mau dijawab langsung atau ditunggu sampai pertanyaan yang lain dulu, Nak? Boleh langsung dijawab langsung aja, Kak. Oke, berarti ini tadi soal kebijakan ruang terpisah ya antara laki-laki dan perempuan ya. Terima kasih Arif. Arif ini relawannya dari Koalisi Ruang Publik Aman juga. Jadi kalau banyak juga yang bertanyakan, bukankah selama ini adanya gerbong wanita khusus gitu, atau gerbong atau bis khusus wanita gitu namanya kan untuk Transjakarta, itu bukannya udah cukup membantu ya? Kenapa sih jadi perlu ada lagi upaya untuk RUPKS misalnya? Apakah selama ini langkah-langkah itu belum efektif? Pembatasan pembedaan ruang laki-laki dan perempuan misalnya di transportasi publik adalah langkah darurat sementara. Jadi kita perlu ingat itu adalah langkah sementara yang bisa dilakukan sebelum adanya langkah yang lebih komprehensif dan terintegrasi gitu. Jadi sambil nunggu undang-undang nih, sebelum ada undang-undang yang benar-benar melindungi secara khusus soal kekerasan seksual, bolehlah kita pakai langkah itu. Tapi kita nggak sepatutnya memandang langkah segregasi ruang laki-laki dan perempuan itu sebagai solusi akhir atau solusi terbaik. Jadi itu marilah kita menganggap itu sebagai langkah sementara. Kenapa itu tidak sepatutnya dipandang sebagai solusi terakhir? Karena pemisahan antara laki-laki dan perempuan ini menciptakan victim blaming baru secara tidak sadar. Jadi katakanlah kalau misalnya ada kasus pelecehan terjadi pada perempuan yang saat itu berdiri atau sedang ada di gerbong campuran, maka dia akan disalahkan karena dia dianggap tidak ada di tempat yang seharusnya. Karena kamu kan perempuan, harusnya di gerbong perempuan. Kalau nggak di gerbong perempuan, makanya wajar kamu mengalami pelecehan. Gitu. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama, bahwa pembatasan ruang laki-laki dan perempuan di transportasi umum itu adalah inisiatif yang baik sambil menunggu ada peraturan yang lebih komprehensif, tapi tidak sepatutnya kita menganggap itu sebagai solusi terakhir. Dan jangan sampai, dan bahkan justru di sisi yang lain, karena terlalu padat, itu menjadi sumber untuk terjadi kekerasan dalam bentuk yang lain gitu, walaupun bukan kekerasan seksual, tapi kekerasan fisik kan. Ada juga bahkan waktu itu videonya yang ibu-ibu sampai berantem sama anak muda perempuan di KRL gitu, karena rebutan tempat duduk. Jadi itu adalah langkah darurat yang sementara yang baik, tapi perlu kita pikirkan bahwa itu adalah langkah sementara sambil menunggu adanya undang-undang yang lebih baik, sehingga seharusnya semua transportasi publik dan ruang publik itu aman bagi semua orang dimanapun. Jadi jangan sampai kalau kita masih merasa ruang yang aman untuk transportasi publik yang kita naiki hanyalah di gerbong perempuan, berarti itu adalah indikator yang jelas bahwa transportasi publik itu belum terasa aman buat perempuan. Gitu. Jadi harusnya kalau udah jelas aturannya, maka dimanapun kita berada kita harusnya merasa aman dan merasa tidak akan mengalami kekerasan seksual. Itu adalah indikator bahwa itu sudah benar-benar terimplementasi dengan baik. Gitu. Oke, terima kasih Neki. Tadi kayaknya ada beberapa lagi yang angkat tangan. Silakan mungkin boleh diklik lagi tombol angkat tangannya kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Oke. Sambil menunggu, Arif tadi gimana? Jawabannya dari Neki sudah cukup atau masih ada pertanyaan lanjutan? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Thank you, Arif. Ya. Tadi yang nanya udah pada keluar kali. Iya, padahal tadi kayaknya ada beberapa yang angkat tangan tapi terus tadi menghilang. Ya sudah. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau tanya-tanya, boleh silahkan bisa ditanyakan lagi. Nah, Neki, aku juga mau tanya nih soal tadi kan masih ada beberapa batasan ya, maksudnya kalau dari undang-undang yang ada saat ini itu misalnya untuk teman-teman yang memiliki disabilitas. Nah, bagaimana hal tersebut difasilitasi di RUU PKS ini? Kalau yang aku lihat sendiri sih dari tadi yang sempat aku sampaikan juga kan dia ada proses pendampingan ya. Jadi bahkan pendampingan baik sebelum peradilan, saat peradilan, sampai sesudah peradilan. Nah, kalau kita lihat sendiri secara umum Komnas Perempuan kan selama ini juga sudah konsisten menjadi organisasi National Human Rights Institution satu-satunya di Indonesia yang selalu mengupayakan untuk ramah disabilitas.
Jadi dia udah sangat dalam setiap eventnya selalu ada penerjemah bahasa isyarat misalnya, atau ada RAM buat yang pakai kursi roda, dan salah satu komisionernya sekarang juga adalah disabilitas. Sehingga dalam proses pendampingannya itu sendiri juga kalau yang kulihat ya itu adalah ada termasuk juga fasilitasi bagi teman-teman dari disabilitas gitu, baik untuk yang teman-teman tuli maupun teman-teman netra. Dan selama ini Komnas Perempuan juga berjejaring dan berkoordinasi secara intensif dengan HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, termasuk juga dalam proses advokasi ini, sehingga suara mereka juga didengarkan dan dimasukkan dalam proses-proses advokasi RUU PKS ini gitu. Jadi kalau dilihat dari di mana RUU PKS ini bisa memfasilitasi ya dari proses-proses itunya, proses pendampingan, segala macam tadi yang sudah aku sebutkan soal keistimewaan RUU PKS ini juga sudah responsif terhadap kebutuhan teman-teman disabilitas. Dan sebenarnya RUU ini adalah RUU yang cukup komplit ya, karena dia mulai dari langkah preventif untuk edukasinya pun juga yes, gitu, ada, betul. Ini. Betul. Jadi, cuma hanya akan mengkriminalisasi orang-orang yang melakukan kekerasan seksual dan juga memberikan perlindungan bagi korban, tapi bahkan dari langkah preventif untuk sexual education-nya pun juga diatur gitu di sini. Jadi sebenarnya ini sebuah RUU yang win-win solution for everyone ya, kecuali untuk pelaku kekerasan seksual. Iya, betul. Bahkan buat teman-teman yang misalnya mendambakan ketahanan keluarga, RUU inilah yang mereka butuhkan untuk menciptakan keluarga yang tahan, karena keluarga yang tahan tidak akan tercipta ketahanan keluarga kalau keluarga itu masih mengandung kekerasan seksual. Oke, Neki, ada pertanyaan dari Ayu. Ya. Saya mau tanya mengenai surat keterangan ahli. Setahu dia dulunya hanya bisa diberikan oleh Yayasan Pulih. Apakah sekarang psikolog manapun bisa memberikannya? Selain itu, mengenai visum, setahuku sebelumnya harus melakukan pelaporan dulu ke kepolisian. Apakah di PKS juga harus begitu? Iya. Sejauh ini visum juga masih tetap lewat Polri gitu. Jadi emang ada pelaporannya. Cuma yang dipastikan di RUU ini adalah dalam setiap prosesnya si korban nggak sendirian. Untuk memastikan bahwa kebutuhan korban dipenuhi, terus juga dengan adanya pendamping korban ini juga jadi bisa tahu apa-apa aja yang dibutuhkan. Termasuk juga dalam koordinasi dengan P2TP2A, misalnya P2TP2A kan juga menjemput korban dan mendampingi dalam setiap prosesnya. Itu juga termasuk ke pengurusan visum juga. Sampai dengan sejauh ini sih juga masih harus ke polisi sih untuk mengurus visum, nggak lewat polisi gitu. Nah, kalau soal yang buat surat keterangan ahli, kalau yang di Jakarta memang masih Yayasan Pulih. Kalau yang lain, nah kebetulan aku juga kurang begitu tahu nih, mohon maaf nih ya kan, kurang begitu tahu nih narasumbernya. Yang jelas, yang jelas sih pastinya hanya psikolog-psikolog yang terkurasi dengan baik ya, yang dipastikan punya perspektif korban, misalnya perspektif gender atau sensitif pada isu-isu misalnya disabilitas atau teman-teman LGBT atau teman-teman yang punya identitas yang minoritas ataupun identitas yang marginal yang bisa mengeluarkan surat itu. Sejauh ini sih aku belum di draftnya sendiri belum ada keterangan penunjukan siapa-siapa aja lembaga organisasi psikologi yang bisa mengeluarkan, sehingga aku belum bisa sehingga aku tidak bisa menjawab sebenarnya siapa saja yang sampai sekarang biasanya dijadikan referensi selain Yayasan Pulih. Oke. Kalau untuk di Jakarta mungkin baru itu ya, tapi kurasa di setiap daerah juga ada organisasi-organisasi yang konseling yang memang ditunjuk untuk memberikan surat keterangan ahli gitu. Iya, mungkin kalau di daerah yang tidak ada psikolognya bisa, nggak tahu ya, aku juga nggak tahu apakah ini benar atau enggak, tapi mungkin karena tidak ada psikolog, mungkin jadinya bisa difasilitasi misalnya dengan konselornya atau dengan tenaga ahli yang lain, tapi nggak harus psikolog juga bisa mungkin. Tapi yang jelas emang sudah berjejaring dengan misalnya teman-teman pengada layanan atau teman-teman LSM di daerah yang ada dalam jaringannya FPL, Forum Pengada Layanan, yang database-nya satu Indonesia. Dan FPL ini ada di seluruh Indonesia ya, Neki? Ada di seluruh Indonesia, betul. Oke. Semoga cukup ya Ayu jawabannya. Nanti kalau kita butuh, itu bisa jadi salah satu yang perlu kita cari tahu lebih lanjut lagi ya berarti, Neki ya, soal surat keterangan ahli itu tadi. Yes. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Adat. Apakah RUU PKS ini sudah tersosialisasikan ke akar rumput karena kebanyakan korbannya adalah masyarakat kalangan bawah dan rata-rata pada takut untuk melapor bahwa sudah terjadi kekerasan seksual? Ya kita nggak bisa bilang juga sih ya kebanyakan korbannya adalah masyarakat kalangan bawah, tapi inti pertanyaannya adalah apakah sudah tersosialisasikan ke akar rumput?
Ya, sejauh apakah sudah atau belum, tidak ada alat ukur yang efektif untuk bisa mengukur itu, karena nggak bisa diukur kalau nggak ada pretest dan post-testnya. Tapi sejauh ini tim kampanye yang aku tahu dengan segala jaringannya sudah berupaya mampus-mampusan untuk mensosialisasikan soal ini. Mungkin yang disosialisasikan bukan RUU-nya ya, tapi lebih ke sebenarnya apa itu kekerasan seksual, mulai dari definisi kekerasan seksual, terus bagaimana harus bagaimana kalau mengalami itu, bisa menghubungi siapa kalau mengalami itu, sehingga mungkin nggak secara langsung bahas soal pentingnya RUU PKS ya, tapi lebih dimulai dari kasus-kasus yang terjadi, supaya semua orang merasa terhubung dengan pentingnya RUU PKS ini, karena mereka tahu bahwa ada orang yang mengalami kekerasan seksual di sekitar mereka. Jadi kalau ditanya apakah upayanya sudah kami lakukan semaksimal mungkin, termasuk dari teman-teman yang di grassroots dengan berbagai macam cara. Apakah sudah tersosialisasi semuanya? Tidak ada alat ukur yang bisa mengukur itu, tapi mudah-mudahan setidaknya mereka sudah, kalaupun mereka belum mengenal atau nggak tahu pasal per pasal soal RUU PKS, setidaknya mereka tahu bagaimana cara bagaimana cara mengetahui ini apakah ini kekerasan seksual atau bukan. Seminimal-minimalnya setidaknya mereka punya pengetahuan untuk tahu, oh ini ada kekerasan seksual dan harus dilaporkan kemana. Segitu aja sih minimal. Yes, jadi sebenarnya yang paling penting sebelum kita tahu RUU PKS-nya adalah kesadaran bahwa apa itu kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan kekerasan seksual, atau teman-teman di sekitarku mengalami kekerasan seksual. Karena kalau ngomongin tentang RUU juga mungkin orang malas juga kali ya, apaan sih ini? Iya, karena jadinya terasa jauh. Tapi kalau kita mulai dari kasus dan dari definisi, mungkin orang jadi tahu. Karena selama ini kan misalnya kayak itu loh yang kalau ada orang di raba-raba, oh itu kekerasan seksual ya gitu. Kan orang juga nggak tahu kan. Ya jadi kalau buat grassroots sih kita mulai dengan lebih ke menjelaskan definisi kekerasan seksual itu apa, jenis-jenisnya itu apa, dan apa yang bisa dilakukan. Ya, bahkan catcalling dianggap sebagai pelecehan seksual pun sebenarnya itu masih sulit untuk diterima kebanyakan orang ya. Maksudnya masih banyak nih pengalaman saya beberapa kali ngisi sesi tentang kekerasan seksual, kemudian kita bilang bahwa sebenarnya sil-siling itu salah satu bentuk kekerasan seksual. Masih banyak aja orang yang misalnya bilang, loh tapi itu kan maksudnya memuji dan lain sebagainya. Itulah. Nah, jadi itu tadi. Nah, ini mungkin teman-teman yang pada ikut hari ini bisa memastikan informasi ini sampai ke grassroots, paling nggak ke teman-teman di sebelah-sebelahnya. Betul. Jadi supaya memastikan lebih banyak orang yang tahu lagi tentang kekerasan seksual. Tapi sebenarnya trennya meningkat dalam beberapa tahun ini ya, mengenai pemahaman orang terhadap kekerasan seksual itu. Dengan Me Too Movement dan movement-movement lain yang mengikuti setelahnya. Ya, betul. Ada pertanyaan lagi Kak Neki dari Tiara. Apakah P2A mempunyai pelayanan fasilitas rumah tinggal sementara bagi korban kekerasan? Terus aku nambahin juga, apakah di situasi karantina seperti ini si P2TP2A itu shelternya masih buka? Oke, terima kasih Tiara. Tiara dari Women's March Kupang. Apakah P2TP2A menyediakan? Setauku merekanya nggak menyediakan, tapi mereka akan menghubungkan dengan organisasi lain yang punya rumah aman. Jadi tetap menjadi sesuatu yang prioritas untuk dilakukan untuk menghubungi P2TP2A kalau ada kasus-kasus seperti ini, karena mereka memang responsif dan mereka sudah tahu alurnya kemana. Lalu di saat situasi di mana sekarang lagi berjarak secara sosial ini, masa karantina, apakah P2TP2A masih berjalan? Masih. Kebetulan kemarin 2 minggu yang lalu kebetulan aku juga membantu teman yang lagi pendampingan korban kekerasan seksual, korban perkosaan. Itu orang P2TP2A tetap datang. Jadi walaupun di masa seperti ini organisasi-organisasi pendamping korban yang benar-benar di garda depan itu mereka masih menerima korban secara fisik gitu. Baik P2TP2A misalnya atau Yayasan Pulih gitu. Untuk kasus perkosaan mereka langsung prioritas. Jadi mereka tetap datang, terus konselingan benar-benar tetap konseling fisik, tidak berubah menjadi konseling online atau konseling WhatsApp gitu. Jadi tetap ada sih, karena korban kekerasan seksual diprioritaskan untuk dapat penanganan sesegera mungkin. Bahkan waktu kemarin juga dirujuk ke lembaga layanan
medisnya waktu itu ke Angsa Merah, mereka juga masih tetap terima, walaupun dalam situasi yang social distancing di mana-mana. Jadi kalau itu korban-korban kekerasan, P2TP2A akan masih tetap menjemput dan melakukan alur rujukan setelah itu ya. Tapi kalau untuk shelter rumah amannya juga masih dibuka kah? Aku kurang tahu juga sih, tapi yang jelas P2TP2-nya masih tetap melayani, sehingga coba ditanya di situ aja. Harusnya sih kalau korban kekerasan seksual karena itu prioritas, biasanya mereka akan tetap membuka sih. Walaupun mungkin jadi ada batasan-batasan kayak ada jarak tertentunya, atau jadi harus pakai masker, atau ada apa, tapi mereka setahuku akan tetap responsif. Oke. Nah, tadi kan Eki bilang P2TP2A ini responsif. Apakah hanya yang di Jakarta atau di seluruh Indonesia itu, kan mereka punya unit-unit ya di setiap daerah? Iya. Sama responsif. Nah, tidak ada alat ukur yang bisa menjawab apakah mereka responsif atau enggak. Pada dasarnya mereka itu kan jelas ya, alur koordinasinya jelas, mandatnya jelas, dan mereka punya dana karena dari KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seharusnya berjalan dengan baik. Tapi kalaupun memang ternyata P2TP2 di wilayah teman-teman itu tidak berjalan dengan baik, teman-teman bisa tetap menghubungi organisasi lain yang mendampingi korban di luar P2TP2A. Teman-teman bisa, kalau mau dicari secara online misalnya, teman-teman bisa lihat di Instagram dengan hashtag Gerak Bersama. Itu adalah organisasi-organisasi yang ada di berbagai macam daerah, baik yang bentuknya formal maupun komunitas yang bersedia dan menyiapkan diri untuk membantu teman-teman. Jadi kalau memang P2TP2A di kota tertentu misalnya nggak berjalan dengan baik, bisa tetap lewat dengan jaringan LSM yang selama ini mendampingi korban. Gitu. Harusnya sih berjalan dengan baik, walaupun emang enggak, yang dihubungin, coba dihubungin di hotline Jakarta dulu. Lalu tadi seperti yang udah dikasih nomornya, dihubungin di hotline Jakarta, minta nomor ke daerahnya. Kalau ternyata enggak berjalan dengan baik, bisa minta info soal organisasi lain yang di daerahnya. Bisa menghubungi Forum Pengadaan Layanan, misalnya di website-nya, website Forum Pengadaan Layanan ada nama-nama organisasi di setiap kota yang standby. Nah, itu dia. Untuk yang, ini sebenarnya juga pertanyaan dari sesi yang sebelumnya sih ke Kak Neki, di sesi yang ke-15 kemarin juga ada yang menanyakan kalau yang di daerah gimana. Nah, tadi berarti teman-teman bisa hubungin yang P2TP2A yang di pusat, nanti juga pasti akan dirujuk ke yang ada di daerah. Harusnya sih aktif, kan tadi seperti kata Neki ada anggarannya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Oke. Ini sudah dijelaskan sih sama Neki, tapi mungkin kamu bisa jawab secara singkat, Kak. Sudah sejauh mana pemberian informasi tentang RUPKS? Sepenting apa RUPKS ini disahkan? Karena masih banyak temanku, keluarga, dan masyarakat yang belum tahu. Dan apakah ada platform informasi untuk masyarakat supaya bisa mengakses informasi terkait RUPKS? Oke, pertanyaannya baik terkait dengan platform. Kalau tadi seperti yang aku bilang, teman-teman bisa lihat di Instagram, cari hashtag Gerak Bersama atau hashtag sahkan RUPKS. Nah, di situ ada berbagai macam informasi. Atau kalau mau biar gampang, ya udahlah follow @_perempuan_ dan sebarluaskan berbagai macam informasi soal RUPKS dari situ. Karena selama-lamanya iman, kita bisa membantu menyebarluaskan informasi menggunakan jempol, ya kan? Itu kalau ditanya informasi apa aja yang bisa disebarluaskan, itu ada di situ. Dicari di hashtag tadi, hashtagnya Gerak Bersama atau Sahkan RUPKS, nanti teman-teman bisa menyebarluaskan informasi dari situ. Ada poster, video, infografik, videografik, berbagai macam hal yang bisa teman-teman sebarin ke teman-teman, ke kerabatnya teman-teman atau ke keluarga teman-teman. Kalau langkah yang sudah dilakukan tadi, langkah itu kampanye online dan offline. Kalau offline itu ke teman-teman grassroots langsung, yang dilakukan oleh berbagai macam komunitas yang memang kesehariannya berinteraksi langsung dengan grassroots. Kalau yang online lewat Instagram misalnya, tadi lewat hashtag Gerak Bersama dan Sahkan RUPKS. Itu sih. Ada yang kurang nggak dari yang ditanyain? Sejauh mana? Nah, tadi kalau sejauh mana tadi ya, tidak ada alat ukurnya, jadi kita nggak bisa... Iya. Sejauh mata memandang, kalau iman kita sudah, teman-teman di online sudah getol-getolan menyebarkan informasi, yang di offline pun juga nggak kurang-kurang di beberapa tahun. Setiap 16 AKTP, kita pasti tetap akan mengangkat RUPKS. Yes. Kalau ditanya gini, gimana cara ngukurnya? Gimana cara ngukur kampanye ini sudah berjalan dengan masif atau belum? Kalau di online yang bisa diukur adalah makin kesini makin banyak orang yang nge-tag
akun-akun kami ini untuk kalau ada kasus. Itu artinya, satu, mereka sudah paham itu adalah kekerasan seksual, dan yang kedua, mereka sudah paham mereka harus melaporkan kemana, gitu. Jadi meningkatnya orang nge-tag kita ini yang tim kampanye online saat ada kasus itu adalah indikator yang baik, gitu. Atau indikator yang lain juga adalah selain nge-tag, mereka juga biasanya komen. Misalnya ada YouTuber mana, terus melakukan pelecehan, atau postingan Instagram mana, terus isinya pelecehan. Mereka langsung bilang, itu catcalling, itu pelecehan seksual verbal, itu adalah pelecehan seksual, itu adalah seksisme, gitu-gitu. Yang artinya, sudahlah, bukan hanya mereka tahu itu kekerasan seksual, bukan hanya mereka tahu mereka harus menghubungi siapa melalui tag, yang ketiga, mereka juga sudah melakukan upaya advokasi loh dengan berbicara di kolom komentar. Jadi indikatornya yang bisa diukur adalah makin kesini makin meningkat orang yang tiba-tiba nge-tag kami ini ya kan di Instagram, Kak ada kasus ini, yang artinya mereka sudah sadar bahwa itu adalah kekerasan seksual dan mereka tahu mereka harus melakukan sesuatu. Gitu. Dari hal-hal kayak gitu aja, akhirnya cukup banyak yang secara advokasi online itu berhasil melalui tag-tag kayak gitu. Misalnya waktu itu pernah ada kasus yang misalnya kasus yang lagi rame kemarin Deddy Susanto itu yang psikolog abal-abal, itu ada banyak banget orang yang nge-tag dan akhirnya karena itu jadi viral kan, dan jadi viral akhirnya akhirnya aparat juga menganggap itu jadi penting sampai akhirnya beneran dilaporkan gitu. Itu banyak banget orang yang nge-DM terkait dengan kasus itu. Itu artinya begitu banyak orang yang sadar bahwa itu adalah kekerasan seksual, dan itu sangat baik indikatornya bahwa makin banyak orang yang rame bahas itu artinya makin banyak orang yang makin aware loh soal kekerasan seksual, dan nggak cuma aware, mereka juga care. Itu sih. Oke. Berarti setidaknya sebagai mimin Instagram itu yang kamu rasakan ya, bahwa ada peningkatan jumlah tag-tagan dan komentar dengan kekerasan seksual. Betul. Oke, Kak Neki ada pertanyaan nih. Dari Iqmal, bagaimana menanggapi stigma yang menyebutkan bahwa pelecehan seksual itu terjadi karena tampilan korban memancing pelaku, sehingga membiarkan kejadian tersebut terjadi. Mulai dari perempuan yang sering pulang malam, perempuan yang memakai pakaian terbuka, dan hal lain yang dapat memancing pelaku. Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat baik. Kalau ada goodie bag, gue kasih deh nih goodie bag. Masalahnya nggak ada sih. Oke, jadi soal stigma. Gini, kalau di perempuan sendiri, kalau misalnya lagi bikin diskusi ke sekolah, ke kampus, kami selalu ada permainan namanya mitos fakta. Salah satu isinya beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang sering kali memancing diskusi yang cukup panas adalah saat kita bertanya, apakah menurut teman-teman perkosaan ini terjadi, kekerasan seksual ini terjadi karena korban menggunakan pakaian yang terbuka. Itu bisa rame banget tuh, karena ada yang berpendapat ya salahnya, ya emang perkosaan itu pantas tuh terjadi pada orang-orang yang berpakaian terbuka. Dan banyak orang yang percaya juga kalau kita pakaian tertutup nggak akan mengalami kekerasan seksual. Biasanya yang perempuan lakukan adalah memberikan data dan fakta. Kita tanya, kalau menurut teman-teman, kira-kira berapa sih usia korban kekerasan seksual yang paling kecil di Indonesia, dan berapa usia yang paling tua? Nah, faktanya biasanya selama beberapa bulan terakhir kali perempuan presentasi itu usia korban yang terkecil itu adalah 7 bulan. Bayi 7 bulan mengalami perkosaan. Tapi baru bulan lalu ada kasus terbaru di mana usia korban kekerasan seksual yang paling kecil adalah bayi usia 2 minggu. 2 minggu. Lalu untuk yang korban kekerasan seksual yang usianya paling tua adalah lansia, usianya sekitar 70. Setelah itu, biasanya mereka tuh kayak rame kan, ternyata ada usianya segitu ya. Terus kita nanya lagi, kalau menurut teman-teman, kira-kira pakaian seperti apa sih yang dipakai oleh nenek-nenek usia 70 dan adik bayi usia 2 minggu yang bisa dikatakan sebagai pakaian yang menggoda, gitu. Jadi cara mengatasi stigma adalah kita berikan jawaban berdasarkan fakta dan data, gitu. Jadi biasanya setelah itu mereka jadi berpikir, iya ya, kalau umur segitu kira-kira bajunya karena baju atau karena apa ya? Nah, dari situ baru kita berpikir bahwa pada dasarnya siapapun, mau bajunya tertutup sekalipun, mau bajunya terbuka sekalipun, ia akan mengalami kekerasan seksual kalau pelaku melakukan kekerasan seksual. Lalu contoh lain lagi yang biasanya perempuan kasih adalah fenomena waktu 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah, ramai
thread di Twitter yang membahas soal fantasi laki-laki terhadap perempuan bercadar gitu. Jadi itu secara spesifik sasarannya adalah perempuan-perempuan bercadar gitu. Jadi kita bilang nih, mau orang yang bahkan dalam berpakaian cuma kelihatan mata sekalipun, mereka tuh tetap mengalami kekerasan seksual loh. Jadi ini bukan soal pakaian, mau pakaiannya terbuka atau tertutup apapun, selama pelaku melakukan kekerasan seksual, dia akan melakukan kekerasan seksual. Gitu. Jadi memang kesalahan dan tanggung jawabnya harusnya dibebankan pada pelaku karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Dan kalau tidak mampu mengendalikan dirinya, sebenarnya dia nggak pantas disebut sebagai manusia, karena manusia kan harusnya mampu mengendalikan dirinya ya. Mungkin dia lebih pantas disebut sebagai binatang, gitu. Bahkan binatang aja kayaknya bisa mengendalikan diri. Ya. Nah, gitu kan. Jadi ya biasanya kami, kalau untuk meng-counter stigma, dikasihnya fakta sama data. Oke, itu adalah sebuah tips yang sangat menarik. Jadi banyak-banyak kumpulin data dan fakta juga terkait dengan itu untuk melawan orang-orang yang ya masih suka memang menyalahkan korban. Tapi ini lagi aku kembali ke slide-nya Neki tadi, bahwa yang paling pertama juga kita harus yakin bahwa memang kekerasan yang terjadi karena kesalahan pelaku. Jadi nggak ada urusannya sama mau baju, kayak mau lokasi, mau apa. True. Oke. Terima kasih. Banyak sekali pertanyaannya sore hari ini ya. Dan terima kasih juga buat Kakak Neki yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Kita masih punya sesi soal RUU PKS yang akan dilakukan besok oleh teman-teman dari tim kampanye. Mungkin Neki mau promosi webinar yang untuk esok sore? Besok kan? Sekarang hari apa sih? Sekarang hari Kamis ya? Hari Kamis, kamu jangan lupa waktu gitu dong. Iya, soalnya di rumah doang. Oke, teman-teman, besok ada webinar namanya Jubaidah, Jumat Bareng Berfaedah, ngomongin soal RUU PKS. Yang akan diajak ngobrol adalah Sa'diah Ma'ruf, stand-up comedian perempuan, dan Mbak Fendi dari Forum Pengada Layanan, ngomongin soal apa saja seputar RUU penghapusan kekerasan seksual dan kekerasan seksual. Jam berapa di mana? Jam berapa, Nak? Jam 5 sampai jam 6 sore. Bro. Jam 5 sampai jam 6 sore. Mungkin bisa informasi lebih lanjut bisa dilihat di Instagram perempuan @_perempuan_. Akan ada lagi buat besok. Sampai ketemu besok di webinar berikutnya namanya juga. Ya, sampai ketemu besok. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Berbagi episode berikutnya di minggu depan, nanti ditunggu aja. Biasanya Neki juga pasti akan update melalui akun perempuan. Siap. Terima kasih, selamat sore, selamat lanjutkan aktivitas.